Selamat pagi semuanya. Sangat bersyukur bahwa kita bisa memulai bulan Februari ini. Bagi kita yang ibadah kedua, sekarang bisa ibadah pertama. Amin. Mari kita semuanya memberi semangat kepada satu dengan lain. Saya lihat walaupun kita biasanya ibadah kedua jam 10.30, tapi hari ini kita sudah datang lebih awal. Dan saya sangat bersyukur ya melihat kita punya saudara-saudari yang betul-betul mau mengasihi Tuhan bersama-sama. Kita juga berterima kasih kepada semua saudara-saudari kita yang sudah datang lebih awal pagi-pagi menyiapkan semuanya. Mari kita berterima kasih. Saya lihat bahwa ini kadang-kadang bukan cuma 1 minggu aja ya, tapi ini terus dilakukan oleh saudara-saudari kita. Dan saya lihat tahun lalu waktu kita melihat saudara-saudari mau terlibat untuk melayani di KKK, untuk menjadi saudara daripada Piwa, ya, pria ilahi wanita Allah, melihat kita semua di sini yang mau terlibat dalam musik, saya sangat bersyukur. Dan ini adalah jemaat yang betul-betul kita satu keluarga, dan kita harusnya terus bisa bertumbuh bersama-sama supaya kita makin bisa berkenan pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih bahwa hari ini kami bisa menyembah Engkau, datang kepada Engkau. Dan Tuhan, kami membawa hati kami, jiwa raga kami sepenuhnya Tuhan. Ketika kami memuji Engkau Tuhan, kami ingin mengangkat tangan kami. Kami akan membuka mulut kami memuji Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji. Bantu kami untuk ketika kami datang hari ini, kami bukan hanya duduk menjadi penonton, tapi Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri melihat setiap daripada kami di sini. Bahwa kami betul-betul Tuhan ingin dekat dengan Engkau, ingin meninggikan Engkau, ingin memuliakan Engkau, ingin mencari Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini, ibadah hari ini, ketika kami memuji Engkau, kami mendengar firman Engkau, ketika kami ambil komuni, ketika kami berfellowship Tuhan, biarlah Tuhan itu semuanya kami lakukan. Karena kami tahu Engkau layak menerima itu semua. Biarlah Tuhan kami semua di sini Tuhan beribadah dan berkenan kepada Engkau. Sertai hamba-Mu dan membawakan firman, biar Tuhan firman Engkau sendiri Tuhan yang boleh terus bekerja dan tinggal di dalam hati setiap kami di sini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Untuk hari ini bisa berdiri pagi ini di sini melihat kita semua. Loh, kenapa bisa munculnya itu? Ini promosi anak cewek ini kayaknya. Oke, untuk bisa berdiri hari ini di sini, saya merasa ini satu berkat. Karena semestinya mungkin saya hari ini dengan Fania mungkin nggak berdiri di sini hari ini. Ya, sekaligus ini untuk menjawab pertanyaan saudara-saudari yang betul-betul memberikan perhatian, doanya saya ucapkan terima kasih. Karena minggu yang lalu habis dari gereja, kita count the cost, kita konseling, habis itu sekitar sore hari, jam 3-an saya dengan Fania balik ke rumah, tapi dalam perjalanan saya tertidur. Saya lagi bawa mobil ya. Dan itu kejadian hanya dalam waktu hanya berapa detik saja. Nggak pernah saya mengalami kecelakaan dalam hidup saya. Dan udah dekat permata hijau, tiba-tiba saya bilang sama dia, tiba-tiba aja saya ngantuk luar biasa. Karena memang saya udah 2 minggu batuk, ada infeksi tenggorokan, dan pagi itu memang saya ambil obat batuk. Karena saya malamnya itu nggak bisa tidur, batuk terus. Tapi saya nggak tahu efeknya apa, jadi saya ingat saya bicara pada Fania, saya bilang, Han, kok berat ngantuk banget ya. Dan Fania masih menjawab, Fania bilang, ya udah kalau gitu kamu nanti istirahat. Kita bentar lagi sampai rumah.
Fania bicara, saya dengar itu, dan dalam hitungan detik aja, 2 detik, 3 detik berikut, tiba-tiba saya dengar suara dak. Tiba-tiba kita udah kebalik. Jadi mobil kita terbalik, ya kepala kita di bawah, kaki udah di atas. Dan kaca di mana-mana, udah semua udah terlempar kemana-mana ya. Dan kaget saya panggil Fania. Han. Dan dia nggak jawab. Waduh, saya pikir lewat ini istri saya ini. Saya panggil dia, Hani. Terus dia lihat saya. Ini kenapa katanya? Kaget dia. Ya kita udah kaget. Terus kita cek pastikan dia oke enggak. Ya memang di sana itu ada pangkalan taksi Bluebird, itu supir-supir pada datang semua. Mereka berusaha menghancurkan kaca depan karena mereka sudah lihat bahwa ada minyak itu sudah turun ke jalan ya, takut bisa meledak. Dan mereka berusaha ambil batu, ya kita pikir ambil batu lagi ini kita udah kaca semua ini sini ya. Dan kita jerit dari dalam, kita masih hidup. Balikin aja mobil, mereka coba balikin dari kondisi tadi, balikin dan kita bersyukur, kita tahu bahwa Tuhan menjaga kita, memprotek kita. Ya, dan Fania nggak ada satu luka sedikit pun, memar aja karena seat belt ya. Dan ya itu karena saya setiap kali lihat memarnya tiap hari saya bersalah Tuhan. Ya, saya cuma luka dikit di tangan ini, tapi Tuhan jaga. Kita juga sudah cek untuk bagi kita yang terus menerus bilang kamu sudah cek dokter enggak, sudah cek belum. Saya mau kata kita sudah cek, kita obey kalian, kita dengar nasihat kalian, kita cek dokter sudah ini. Tapi saya nggak pernah ngalamin seperti itu karena kalau ngantuk biasanya agak berat kan kita masih ini. Ini tiba-tiba lewat. Jadi saya nggak ada trauma bawa mobil, tapi saya trauma untuk bawa mobil itu berarti kapan aja saya bisa tertidur ini. Jadi terima kasih untuk doanya. Saya mau bilang bahwa Tuhan baik, dan teman saya yang punya bengkel karena dia yang kerjain mobilnya, dia telepon, saya bilang kamu masih hidup, kamu gila nih katanya ya. Jadi betul-betul saya sekali lagi sama bilang terima kasih untuk doa-doanya, perhatiannya. Memang kita nggak memberitahukan kepada kalian semua, tapi memang berita menyebar. Kabar baik itu menyebar ya, bukan kabar buruk ya. Tapi saya sangat-sangat bersyukur. Saya mau ambil kesempatan itu jelaskan supaya kita di sini nggak usah khawatir. Dan hari ini topik yang kita mau bicara adalah sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan karena memang sepanjang tahun ini kita bicara tentang love God more and more. Semakin kita, jadi bukan berarti kita nggak love Tuhan sebelumnya. Kita sudah katakan sepanjang bulan lalu bahwa jemaat ini mengasihi Tuhan. Tapi marilah kita mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Nah, sama juga dengan apa yang kita bicarakan hari ini yaitu pleasing God. Bukan berarti kita di sini tidak mau menyenangkan hati Tuhan atau membuat Tuhan berkenan. Saya melihat jemaat di sini, saya tahu hati saudara-saudara di sini yang betul-betul, waduh, udah berapa tahun menjadi murid Tuhan, banyak pergumulan, tantangan, tapi Anda terus mau mengasihi Tuhan. Tapi mari bulan ini kita belajar bersama-sama, mari kita menyenangkan hati Tuhan, lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Bukan karena kita nggak cukup puas, tapi karena memang Tuhan itu luar biasa. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan dalam hidup kita. Semakin kita bergaul akrab dengan Tuhan, semakin kita merasakan, wow, Tuhan luar biasa. 1 Tesalonika 4 ayat 1 katakan, akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Supaya kita bisa pleasing to God. Hal itu memang telah kamu turuti. Paulus menarik di dalam suratnya, dia bakal kata kamu memang sudah mengasihi. Bulan lalu kita belajar ini. Sekarang dia bilang kamu juga sudah turuti, kamu juga sudah berkenan pada Tuhan. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi.
Saya mau mengajak kita sepanjang bulan ini. Mari kita di sini lebih bersungguh-sungguh lagi. Dari mana saya bisa tahu dan bagaimana saya bisa mulai untuk bisa mengasihi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dan lebih lagi. Saya merasa kita perlu ada refleksi pada diri kita sendiri. Terlepas dari berapa lama kita udah jadi murid, sangat penting kita untuk bisa merefleksi dan lihat di mana kita berada. Mungkin ada sebagian dari kita di sini yang dulu sangat ingin menyenangkan Tuhan, sangat ingin berkenan pada Tuhan. Hidup kita itu, moto hidup kita adalah bukan makin aktif di gereja, bukan makin kita sibuk di gereja, bukan sampai kita capek. Karena kita pengen buktikan diri ke Tuhan, bukan itu. Tapi moto hidup kita, dan itu adalah tujuan hidup kita, adalah kita ingin berkenan kepada Tuhan. Saya ada beberapa kata yang saya pikirkan, saya ingin di akhir hidup saya ingin itu bisa menggambarkan tentang saya. Saya nggak mau dikenal sebagai seseorang yang melakukan banyak untuk Tuhan. Atau bukan karena titel atau karena posisi, bukan karena apa yang sudah lakukan pada Tuhan, bukan. Saya ingin bisa dikenal sebagai orang yang pleasing God. Tiga 30 tahun lebih saya udah jadi murid. Saya tetap harus bisa melakukan refleksi diri. Setiap kita di sini harus bisa melakukan evaluasi. Karena ada saatnya betul-betul kita ingin berkenan kepada Tuhan, tapi ada saatnya kita lebih ingin menyenangkan diri kita sendiri. Pernah ngalamin seperti itu enggak? Wajar, kita manusia. Makanya bulan ini kita akan belajar bagaimana kita bisa lebih bersungguh-sungguh lagi untuk bisa please God. Ada orang yang hanya pikirkan tentang dirinya, apa yang dia suka, apa yang dia mau, apa yang berkenan pada dia. Dia sudah tahu apa yang Tuhan inginkan, tapi dia lebih memilih untuk fokus kepada diri sendiri. Karena dia ingin please diri dia. Bahkan ada yang katakan, saya sudah bertahun-tahun pleasing God. Sekarang saatnya gue cuti rohani, and I want to please myself. Bahkan ada yang tanya kepada saya, is it wrong? Salah nggak? Saya bilang, udah jelas salah. Tapi yang saya lebih tertarik adalah, apa yang membuat kamu mau please diri kamu, sedangkan kamu pernah mau bisa menyenangkan Tuhan. Mengapa? Itu yang perlu kita tahu. Dan bagaimana kamu bisa sampai ke sana? Nanti saya akan bicara lebih banyak tentang itu. Nah, ada orang yang nggak pikirin dirinya. Tapi bukan berarti orang nggak pikirin dirinya berarti sudah bagus juga. Karena bisa, mungkin dia terbiasa dari kecil untuk bisa dapat air kasih itu. Untuk bisa dapatkan approval itu. Untuk bisa dapat orang, untuk bisa pengakuan itu. Atau untuk bisa dapat favor dari orang. Karena dia mempunyai satu pandangan yang rendah tentang dirinya sendiri. Dia pikir dia gak ada gunanya. Dan dia pengen bisa disukai orang. Akhirnya tanpa dia sadar dia menjadi orang yang mau menyukakan orang lain. Bukan, ini berbeda dengan self pleaser. Self pleaser adalah orang yang dia pikir tentang apa yang dia suka. Kalau ini enggak. Dia bahkan berkorban banyak. Karena dia ingin apa yang orang suka, dia akan buat itu. Apa yang orang inginkan terjadi pada dia, dia siap lakukan. Bahkan dengan pengorbanan waktu, tenaga, uang, apapun dia lakukan. Saya ada juga bertemu dengan orang seperti itu. Dan mungkin sebagian dari kita adalah orang yang masuk dalam perangkap itu. Di mana kita pikir saya orang yang gak egois, saya gak pikir diri saya sendiri. Ya, tapi mungkin gak kita di sini menjadi orang yang jadi people pleaser. Kita menjadi hamba daripada orang lain. Apa yang orang katakan tentang kita dan kita didefinisikan tentang apa yang orang pikir tentang kita. Apa yang orang inginkan terjadi pada kita. Sampai kita sendiri lupa identitas kita sendiri, siapa kita sebenarnya. Bukan dua itu yang kita lihat hari ini bulan ini. Yang kita mau bersama-sama adalah gimana kita bersama-sama
Bukan menyenangkan diri saya pribadi, bukan menyenangkan orang lain. Tapi bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan. Setiap kita di sini diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan. Tuhan mengasihi kamu dan saya tidak lebih, tidak kurang. Nggak ada hal yang saya bisa lakukan lebih. Nggak mesti saya harus jadi pendeta untuk saya lebih bisa dikasihi Tuhan. Nggak mesti harus ada orang lebih banyak yang saya bantu. Berarti saya harus buat kebaikan lebih banyak kepada orang untuk saya lebih bisa dikasihi Tuhan. Dan kalau saya kurang lakukan itu atau minggu di mana saya kurang bisa mengasihi orang, berarti Tuhan mengasihi saya lebih. Enggak. Karena saya tahu persis bahwa Tuhan mengasihi saya. Karena Tuhan adalah kasih. Kasih Dia tidak berkondisi. Itulah Dia, that's who He is. Saya bersyukur akan apa yang Yesus sudah lakukan 2000 tahun lalu. Saya bersyukur tentang apa yang Yesus sudah lakukan, mengampuni saya. Apa yang Dia terus dan terus lakukan dan akan terus lakukan. Itu yang saya syukuri. Dan itulah motivasi. Kenapa kita mau menyenangkan Tuhan? Bukan karena kita mau earn the favor, bukan karena kita mau earn the approval, bukan karena kita supaya lebih dikasihi Tuhan, enggak. Tapi karena siapa Tuhan sebenarnya? Apa yang Tuhan sudah lakukan akan terus-menerus lakukan dalam hidup setiap kita di sini. Ambil waktu minggu ini untuk kita betul-betul bisa refleksi di mana kita berada. Tapi kita tahu bahwa bulan ini kita bersama-sama sebagai jemaat dan secara pribadi kita mau bisa menuju jadi orang yang betul-betul bisa berkenan kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Sekarang saya mau bicara tentang approach-nya, pendekatannya. Saya mau bicarakan ini karena ini sangat-sangat penting. Saya nggak mau kita jadi terjebak. Karena ada orang yang begitu dengar tentang mau menyenangkan Tuhan, mau pleasing God more and more, yang dia langsung pikirkan adalah melakukan lebih dan lebih lagi. Saya pernah terjebak di dalam approach ini maupun jalur ini, di mana saya bekerja lebih keras, bahkan tidur pun saya merasa bersalah. Saya merasa kalau saya hanya nggak berbuat sesuatu yang berguna, berarti saya nggak menyenangkan Tuhan. Sampai ada saat saya merasa saya bersalah atau takut, seperti ada kurangnya. Saya masih ingat saat seperti itu, jam 3 pagi saya masih terus kerja. Nah, akhirnya membuat saya lelah. Dan kalau saya tidak mencapai sesuatu yang saya pikir itu yang menyenangkan Tuhan, kemudian saya menjadi down. Karena approach itu salah, saya coba, I try harder to be all God wants me to be. Saya baca dalam firman, saya pikir Tuhan mau saya kudus, Tuhan mau saya mengasihi orang, Tuhan mau saya betul-betul membantu mencari orang yang hilang, Tuhan mau, dan itu semua bagus. Tetapi jalur yang saya ambil salah. Karena saya pikir saya bisa please God more and more dengan cara saya kerja lebih keras lagi, lakukan lebih banyak lagi. Hasilnya adalah saya menjadi insecure sama Tuhan, menjauh dari Tuhan ketika saya nggak capai target atau apa yang saya pikirkan yang diinginkan oleh Tuhan. Itu membuat saya jadi orang yang pikir bahwa saya mau senantiasa bisa dapat approval, favor dari Tuhan. Dan itu sangat melelahkan. Nah, saya nggak mau siapapun dari kita di sini mengambil jalur ini. Karena hari ini saya mau bicara tentang ini, bukan itu. Kalau kamu mau please God and more, bukan you try harder. Kamu work harder, bukan itu. Melayani lebih banyak, bukan itu. Saya mau mengajak kita, mari kita ambil satu jalur lagi. Yaitu di mana kita bisa trust God more and more. Mari kita bisa makin percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Ya karena kita tahu siapa Dia sebenarnya. Jadi approach ini ketika saya ambil hari demi hari, saya suka karena saya pengen makin kenal Tuhan lebih dalam lagi. Pengen tahu siapa Dia sebenarnya dan apa yang sebenarnya Dia lakukan. Saya belajar tentang Injil.
Dulu saya pikir Injil adalah menginjili, tapi waktu saya belajar tentang Injil, semakin saya terkesima karena saya lihat gila luar biasa apa yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah lakukan untuk saya. Semakin kita mengambil waktu, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita melihat itu, semakin bersyukur, semakin kita trust God dan makin percaya kepada Tuhan. Buku Ibrani ayat 11 ayat 6a katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kamu dan saya mau berkenan kepada Tuhan? Mau? Jangan kerja lebih keras. Tapi mari mulai dengan iman. Kamu bisa kerja keras tanpa iman, gak mungkin. Ini bukan bilang, wah sedikit aja ya proporsinya, kontribusi yang ada. Dia bilang, tidak mungkin, it's impossible. Untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan pertama-tama kita coba bulan ini, mau coba menyenangkan Tuhan, tapi kita sendiri tidak beriman dan percaya kepada Tuhan. Ini sangat penting. Dengan kata lain, we please God by choosing to trust Him. Kalau saya mau betul-betul mau bisa berkenan pada Tuhan, menyenangkan Tuhan, saya harus memilih hari ini. Kalau saya mau percaya kepada Tuhan. Itu harus terjadi lebih dulu. Itu adalah satu hal yang paling penting. Kalau itu tidak terjadi, gak mungkin kita bisa berkenan kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, pleasing God is the result of trusting Him. Hasil. Itu bukan sesuatu yang harus kamu kerjakan. Enggak. Yang kamu harus fokuskan adalah kamu percaya Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Karena semakin kamu percaya pada Tuhan, kamu lakukan itu, otomatis hasilnya adalah kamu berkenan kepada Tuhan. Jadi saya ada 2 poin yang hari saya mau bicara. Gimana caranya kita untuk bisa please God more and more. Yang pertama adalah kamu harus percaya. Saya percaya bahwa Tuhan itu sangat berharga. I believe God is worthy. Dan yang kedua, I believe, saya percaya God is trustworthy. Tuhan itu bisa dipercaya. Jadi kalau kamu lihat ini, 2 poin saya, itu gak ada hubungan dengan kamu kerja lebih keras, lebih banyak lagi. Ini tentang kamu percaya gak akan siapa Tuhan. Ini bukan tentang kamu. Ini beda-beda tipis ya. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, terutama orang yang mau berkorban banyak, kecenderungannya tanpa kita sadar kita menjadi people pleaser. Dan tanpa kita tahu, kita kerja makin keras sampai kita akhirnya exhausted, jadi orang Kristen yang capek. Dan gak bisa enjoy. Gak bisa nikmati hidup kita sebagai orang Kristen. Gak bisa nikmati satu freedom yang Tuhan berikan pada kita. Gak bisa enjoy waktu, bahkan pagi-pagi, bangun pagi, ya ambil waktu dengan Tuhan pun itu seperti satu tugas. Kalau kita gak quiet time, kita merasa bersalah lebih daripada sesuatu hal yang kita enjoy. Karena Tuhan adalah satu pribadi yang sangat luar biasa yang kita betul-betul bisa enjoy. Ini bukan tentang kamu. Kamu mau please God, ini tentang Tuhan. Kamu harus percaya bahwa God is worthy and God is trustworthy. Pemazmur ini adalah Mazmur di mana kita ambil tema sepanjang bulan ini untuk berkenan kepada Tuhan. Dan Mazmur ini ditulis oleh Daud. Hanya saya hanya ambil sekilas daripada itu, karena saya mau ambil satu contohan. Bahwa waktu Daud menuliskan Mazmur ini, kita percaya dia digerakkan oleh Roh Kudus, inspirasi oleh Roh Kudus. Sehingga dia bisa menuliskan sesuatu hal yang bahkan belum kejadian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Daud menuliskan sesuatu tentang Yesus yang akan datang. Bahkan dia sendiri belum bertemu dengan Yesus. Inilah luar biasanya bagaimana Tuhan melihat Daud sangat mengasihi Tuhan. Dialah a man after God's own heart.
Dia adalah orang yang sungguh-sungguh mau menyenangkan Tuhan dan mau berkenan kepada Tuhan. Bahkan ketika dia menuliskan Mazmur, dia sedang bergumul sangat berat. Tapi kalau kamu baca Mazmur ini, kamu bisa lihat teriakan dari hatinya. Ini bukan seseorang yang mau menunjukkan dia hebat, tapi seseorang yang apa adanya. Vulnerable, apa adanya. Sehingga kamu dan saya hari ini yang gak pernah ketemu Daud, bisa lihat dan bisa melihat bagaimana seorang raja yang luar biasa. Orang yang betul-betul orang lihat, wah ini luar biasa. Tetapi kok bisa real, bisa tidak pretending. Karena dia mengambil satu jalur yang benar. Jalur di mana dia tahu God is worthy. God is trustworthy. Dan dia makin percaya kepada Tuhan. Kamu baca Mazmur ini, kamu bisa lihat teriakan daripada orang yang sangat, sangat, sangat cinta Tuhan. Melihat Tuhan sangat berharga, melihat Tuhan adalah orang yang sangat bisa dipercayai. Tapi kalau kita ambil satu jalur lagi, di mana kita mau lakukan lebih dan lebih, yang terjadi adalah apa? Kita akan pretending, kita mau kelihatan bahwa kita itu kuat, kita mau kelihatan bahwa kita itu lakukan banyak, kita itu cinta Tuhan. Semakin kamu pretending, kamu akan capek. Approach yang kamu harus ambil adalah approach di mana kamu jadi real, kamu jadi apa adanya di hadapan Tuhan. Tuhan bilang Tuhan berkenan kepada orang yang hatinya broken. The broken spirit. Bukan orang yang datang mau tunjukkan dia hebat. Dia bisa pelayanan lebih. Dia pendeta. Bukan itu. Orang yang bisa real. Mazmur ini adalah Mazmur yang paling banyak dikutip di Perjanjian Baru. 10 kali dikutip. 10 kali dikutip. Kita tahu ada buku Perjanjian Lama yang sering dikutip, buku Ulangan, buku Yesaya, Perjanjian Baru, tapi ini adalah pasal. Satu pasal. Yang paling banyak dikutip, Perjanjian Baru. Kalau kamu ingat di buku Yohanes 2, waktu Yesus datang ke Yerusalem untuk Passover. Dia melihat kok orang dagang di bait Allah. Orang dagang. Yesus marah. Dan dia mengusir itu binatang-binatang. Dia balik ke meja karena dia mau orang pergi dan muridnya. Kita di Alkitab Yohanes 2. Muridnya ingat. Bahwa cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Ini ambil dari sini. Kenapa murid-murid Yesus bisa ingat ini? Karena Mazmur 69 ini adalah Mazmur yang orang Yahudi hafal dan tahu. Ini sangat penting. Ambil waktu untuk bisa baca Mazmur ini. Saya mau kita sama-sama lihat Mazmur 69 ayat 1. Ini dari Daud, dia bilang, selamatkanlah aku ya Allah. Air telah naik sampai ke leherku, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Orang udah tenggelam. Kakinya berusaha ini nggak ada tempat bertumpu. Ya artinya apa? Makin tenggelam, makin tenggelam. Itu kondisi dia. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Bukan hanya tenggelam, sekarang gelombang. Lesu aku karena berseru-seru. Kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Pada masa seperti itu saya pernah ngalami namanya mau tenggelam. Kalau kita udah mau tenggelam, kita pikirin diri kita sendiri. Daud di dalam masa kesulitan, hal pertama, dia lihat ke Tuhan. Dia tahu Tuhan adalah sumber pengharapannya, Tuhanlah yang bisa selamatkan dia. Di ayat 16 katakan, jawablah aku ya Tuhan sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepada aku menurut rahmatmu yang besar. Dia tahu siapa Tuhan itu. Dia tahu betapa Tuhan mengasihi dia, betapa Tuhan itu penuh dengan kesetnya, kasih setianya. Itu yang dia pikirkan. Dia gak ada pikirkan, Tuhan, kalau gue selamat, gue berikan emas gue ke lo. Tuhan, kalau gue bisa hidup, gue mau jadi pendeta. Itu yang banyak orang pikirkan. Saya masih ingat dulu waktu saya naik pesawat udah gini, saya pikir Tuhan, selamatkan supaya kita bisa mendarat. Kalau udah ini gue akan melayani engkau. Kita
Kita pikirin diri kita sendiri. Oh dia enggak, ini pikiran tentang Tuhan. Luar biasanya Tuhan. Kenapa dia bisa merasa tenggelam? Kalau kita baca Mazmur ini, kita lihat betapa orang membenci dia. Banyak jumlah orang yang membenci dia. Dia bilang bahkan lebih banyak daripada jumlah rambutnya dia. Bahkan bukan hanya musuh-musuh yang membenci dia karena dia mengasihi Tuhan. Membenci bukan karena dia buat kesalahan. Karena dia memberitakan tentang Tuhan. Karena dia itu mau meninggikan Tuhan. Dan dia bilang bukan hanya musuh-musuh saya. Bahkan saudara-saudaraku pun membenci saya. Karena itu dia merasa kok kayak, ini bukan cuma pasif, orang cuma membenci. Ini betul-betul orang datang secara aktif, cecar dia mau hancurkan dia. Makanya dia bilang, tapi menariknya, di ayat 5, dia bilang, ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Kenapa tiba-tiba dia langsung lihat kebodohan dia, kesalahan dia, kenapa? Apa sih kesalahannya di luar? Nggak ada kesalahan Daud di luar, dia hanya menanyakan Tuhan. Tapi ada yang di dalam hati dia yang hanya dia tahu, yang orang lain bakal nggak lihat. Kadang-kadang kita di sini, kita dicerca orang, musuh orang karena apa yang perbuatan kita dari luar, eksternal. Tapi di dalam orang nggak tahu apa. Tapi Daud bakal katakan di masa dia sulit, dia bilang, Tuhan, you know me. Orang mungkin dari luar nggak lihat kesalahan gua. Tapi jikalau ada pun kesalahan saya di dalam internal, cuma kamu dan saya tahu, I want to confess it now. Saya mau jadi real sama kau Tuhan. Dia bilang, janganlah mendapat malu oleh karena aku. Orang-orang yang menantikan engkau. Jangan karena orang menantikan engkau, karena aku. Karena kesalahan saya mungkin orang nggak lihat. Karena itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Jangan, kenapa? Karena dia nggak pikirkan tentang diri dia. Dia bahkan dalam keadaan dia tenggelam. Dalam keadaan depresi yang sangat sulit. Dia masih pikir tentang Tuhan. Dia bilang, janganlah kena noda ya Allah Israel. Soalnya karena orang-orang yang mencari engkau. Karena engkaulah aku menanggung celah. Noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. It's all about God. It's not about him. Karena lihat Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat worthy. Perjalanan dia bersama dengan Tuhan. Dan dia melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup dia sewaktu dia kecil, dia muda. Bertemu dengan Goliat. Apa yang Tuhan lakukan semua, dia bilang, Tuhan kau luar biasa. Nah, itulah di ayat 30. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Daud adalah seorang raja, dia bisa beli itu, dia bisa lakukan penyembahan itu semua. Karena itu dikatakan. Di dalam perjanjian Musa, kamu berikan persembahan untuk menyenangkan Tuhan. Dia bilang, enggak. Saya udah kenal Tuhan. Tuhan bahkan lebih berkenan. Karena saya kenal dia. Karena saya muji dia, saya tinggikan dia. Bukan karena apa yang saya lakukan. Walaupun itu baik. Bahasa Inggris, I will praise God's name in song and glorify him with thanksgiving. Tidak ada keharusan untuk dia lakukan. Berada dalam kesulitan pun, dia memuji Tuhan. Dia berterima kasih, filled with thanksgiving, memuji Tuhan. Karena God is worthy. Dan dia tahu persis, this will please the Lord. Inilah yang menyenangkan Tuhan lebih daripada persembahan apapun. Di Ibrani 11 ayat 6b dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Lihat kata kuncinya di sana. Tanpa iman gak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Karena kita memulai dengan iman, karena kita memilih untuk percaya kepada Tuhan. Maka kita akan bukan fokusnya berpaling kepada saya lagi, penderitaan saya, kesulitan saya, apa yang saya inginkan lagi, apa yang saya suka. Tetapi dia berpaling kepada Tuhan. Dia harus percaya
bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. It's all about God. Waktu ayat ini katakan bahwa Allah ada bukan berarti, oh Tuhan ada. Kamu nggak akan mungkin bisa lihat orang yang nggak percaya Tuhan atau nggak percaya Tuhan ada itu bisa berkenan kepada Tuhan. Dia boleh bantu berapa banyak organisasi sosial, dia boleh melakukan banyak kebaikan apapun, nggak akan bisa berkenan kepada Tuhan. Itu adalah bukti bahwa bukan berarti kamu lakukan hal baik itu salah, enggak. Kamu bisa lakukan hal baik apapun, tetapi Tuhan katakan di Alkitab bahwa kebaikan kamu seperti apapun itu seperti sampah di mata Tuhan. Kita percaya kepada Dia. We trust God. We choose to believe God. Bahwa Dia itu worthy. Dan Dia itu adalah orang yang memberikan reward kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bahwa Dia trustworthy, itu adalah hal yang penting. Kedua hal ini saya mau bicarakan. I believe God is worthy. Saya mau kita lihat di Kejadian 15 ayat 1. Ini sangat menarik, dia bicara tentang Abram. Tuhan sendiri bicara waktu dia memperkenalkan diri kepada Abram, dia membuat janji kepada Abram dan dia bilang, Abram, kamu jangan takut. Akulah perisaimu. It's all about me, it's not about you. Bukan tentang keadaan apapun yang ada. It's all about me, I'm your shield. Aku adalah perisaimu. Dan dia bilang, upahmu akan sangat besar. Ini kadang-kadang orang kalau bacain orang pikir upahmu besar. Ya, dia lagi bicara, akulah perisaimu dan akulah hadiahmu yang paling besar itu. I'm your shield. And I am your great reward. Jadi rewardnya, upahnya, jangan kita di sini manusia suka pikir hadiahnya, wah berarti kalau gua ini berarti gua ke surga tingkat yang ke-7. Berarti kalau gua buat ini berarti gua akan diberkati. Kamu gak usah takut, itu Tuhan. Tuhan kalau janji, Tuhan pasti tepati. Kamu gak usah takut tentang itu. Kayak orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Yang bicarakan di sini, bukan itu hal kecilnya, itu janji Tuhan. Karena Tuhan adalah orang yang gak pernah menepati, yang tidak pernah ingkar janji, pasti dia berikan. Yang kamu harus bisa pikirkan sekarang, bukan soal hadiah kamu berkat lebih lagi. Bukan soal kamu sekarang akan ke surga tingkat ke-7. Ini tentang me, it's about me. Your reward adalah me, adalah saya. Kamu mau bisa berkenan kepada Tuhan, mau menyenangkan Tuhan, kejarlah Tuhan. Seek God. Satu pelajaran yang saya paling suka kalau saya ngajar orang Alkitab adalah pelajaran seeking God, mencari Tuhan. Gak tahu, pelajaran itu gak pernah bosan-bosannya saya ajar. Gak tahu udah beratus-ratus kali, ribu-ribu kali mungkin ngajar itu. Kamu tahu, karena setiap kali saya ngajar itu, saya lihat bukan hanya orang yang saya ajarkan Alkitab atau saya bantu untuk bisa mencari Tuhan. Setiap saat itu saya selalu lihat, gila ya. Saya udah jadi murid sekarang 30 tahun lebih. Tetap aja saya perlu seek God. Dan semakin kamu cari Tuhan, semakin kamu kenal Dia, semakin kamu bergaul dengan Dia, kamu tahu apa yang terjadi. Semakin kamu bisa lihat, yang lain itu gak ada artinya. Yang kamu pikir berkat itu, yang kamu pikir itu gak ada artinya. Karena God is your great reward. Tuhan itu adalah reward Anda. Why? Because He is so worthy. Dia itu sangat-sangat berharga. Galatia 1 ayat 10. Katakan, ini kalau kamu dalam terang beda dengan orang yang dalam terang. Karena gak mungkin orang yang tidak dalam terang bisa menyenangkan Tuhan. Gak mungkin. Dia bilang, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Pak! Satu jab bagi saya itu. Saya harus memilih. Kalau saya mau jadi Kristen, mau berapa lama pun saya jadi Kristen, seberapa lama pun saya melayani, apapun yang saya layani, saya mau menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Kalau kamu menyenangkan manusia, kamu bukan hamba Kristus. Berapa
Bahwa banyak orang yang klaim, aku kan hanya hamba, aku hamba Kristus, aku hamba Kristus. Tapi sebenarnya kamu adalah hamba orang, bukan hamba Kristus. Because you please men. You please people. Bukan you please God. Kalau kita please God, kita makin mau kenal Tuhan. Semakin kita lihat Tuhan makin jelas. Kita tahu apa yang Dia suka. Kita tahu apa yang Dia benci. Dia suka kekudusan. Dia suka hidup kita dalam terang. Dia suka untuk kita bisa mengaku, confess. Bukan pretending dan mau kelihatan baik, karena Tuhan nggak berkenan akan hal seperti itu. 1 Tesalonika 2:4 katakan sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Tadi saya ada bicara tentang Injil. Injil bukan soal kita menginjil orang, bilang oke, lu datang gereja dong, lu datang lu belajar Alkitab dong, oh ini tentang Yesus, bukan. Tuhan percayakan Injil itu. Karena Tuhan tahu kita diselamatkan oleh kekuatan Injil. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik karena saya itu hebat, karena saya itu orang yang sudah tobat. Karena saya sekarang pelayanan lebih. Oh, karena saya sekarang makin aktif di gereja. Bukan. Injil kabar baiknya adalah Yesus mati di kayu salib. Dia dikuburkan karena Dia sangat mengasihi saya dan kamu. Dan Dia bangkit. Itu yang Dia sudah lakukan. Dan Dia telah lakukan itu. Mengapa Dia lakukan? Karena saya terlalu baik? Bukan, karena Dia mengasihi saya. Kamu hanya bayangkan itu. Itu adalah pekabaran Injil. Kalau kamu beritakan tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dan terus menerus lakukan dalam hidup kamu, kamu beritakan itu, kamu tahu, kamu akan memberitakan hal yang menyukakan Tuhan. Saya pernah terjebak dalam hidup saya berita Injil, kabar baiknya adalah hidup saya sekarang berubah. Saya begini, sekarang saya bisa lebih ini, saya sekarang lebih bisa punya keluarga yang lebih bagus, saya sekarang bisa gini, saya begini. Kamu tahu kabar baiknya tentang saya, bukan tentang Tuhan. Paulus katakan aku berbicara. Bukan untuk menyukakan kamu Harlem, bukan menyukakan orang. Bukan untuk membuat orang merasa, oh kalau lu datang ke sini berarti keluarga lu akan berubah, merit lu akan lebih bagus. Kamu mau menyukakan orang, itu adalah hasil. Tapi fokusnya adalah kita mau bisa menyukakan Tuhan. It's better to have God approved than the world applaud. Lebih bagus kita lihat bahwa kita berkenan bagi Tuhan lebih daripada orang tepuk tangan dengan kita semua di sini. Tuhan bilang di buku Yesaya 55, rancangan Dia berbeda dengan rancangan kita. Dan itu ayat ini sangat membantu saya secara pribadi. Karena semakin lama saya menjadi murid, semakin banyak pengetahuan, semakin banyak pengalaman. Kadang-kadang saya sudah mulai pikir rancangan saya itu, pengalaman saya itu yang lebih bagus. Saya sadar, terutama dalam beberapa tahun terakhir ini saya makin sadar bahwa bukan pengalaman saya, bukan opini saya, bukan apa yang saya sekarang pikirkan yang penting. Saya selalu harus senantiasa lihat bahwa rancangan Tuhan, saya mau cari rancangan Tuhan, saya mau tahu Tuhan itu lebih. Karena semakin saya lihat rancangan Tuhan, semakin saya sadar, gila rancangan gue jauh banget dibandingkan rancangan Tuhan. Rancangan kita manusia, kita pikir kalau saya mengasihi, berarti saya akan disukai orang. Ini saya mau bicara ya di sini, karena ini cara kita berpikir. Kalau gue mengasihi, berarti gue disukai orang. Sedangkan Yesus sendiri sudah bicara, Matius 10 ayat 35, aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Yesus bilang, kamu ikut saya, kamu makin akan mengasihi keluarga kamu, tapi kamu jangan pikir kamu makin mengasihi keluarga kamu juga akan makin ini, kamu responnya akan positif sama kamu. Bisa aja keluarga kamu justru makin menganiaya kamu. Rancangan manusia berbeda dengan rancangan Tuhan.
Rancangan manusia kadang kalau saya ikut Tuhan, berarti gue itu akan damai, senantiasa jadi enak. Pengalaman saya sejak saya jadi murid Tuhan sungguh-sungguh, sejak saya jadi murid Tuhan, angin badai itu datang terus. Dulu waktu saya belum kenal Tuhan, enak aja. Hidup enak aja, buat dosa juga enak. Puas. Tapi waktu saya udah jadi murid Tuhan, enggak bisa. Dulu kalau ada hal, saya nggak beres dengan orang, konflik dengan orang, biarin aja dia. Habis jadi murid Tuhan nggak bisa, konflik dengan orang kita bergumul di sini, kita mau bereskan dengan orang itu. Makanya saya bilang rancangan manusia kita bilang kalau gua ikut Tuhan gua damai apa rancangan kamu di sini? Itu berbeda sekali dengan damai yang Tuhan sendiri bicarakan. Jadi sangat berbeda apa yang kita pikirkan dengan apa yang Tuhan pikirkan. Makanya carilah rancangan Tuhan, carilah Tuhan, kenalah Tuhan lebih karena God is worthy. Pertanyaannya, kamu percaya nggak apa yang dia bilang lebih daripada apa yang kamu percaya? Tentang apa yang kamu mau percaya? Konsekuensi itu kadang bisa positif, kadang ada negatif. Kita suka berpikir kalau saya mau menyenangkan Tuhan, berarti gue nggak menyenangkan manusia. Ntar dulu. Saya mengasihi Fania. Waktu saya kecelakaan, hal yang betul-betul membuat saya kaget. Saya nggak peduli apapun terjadi saya. Waktu saya lihat Fania diam, gelap dunia ini. Untung dia jawab, saya juga mengasihi Tuhan. Ini bukan soal either or. Kalau saya mengasihi Tuhan, berarti saya nggak bisa mengasihi istri saya. Enggak. Ini bukan eksklusif. Bukan. Ini kalau saya mengasihi Tuhan, kalau saya mau menyenangkan Tuhan, maka saya akan makin peduli akan istri saya. Berarti saya akan sensitif pada istri saya. Berarti saya sendiri mau menyukakan, bisa-bisa tahu apa kebutuhan dia. Bukan berarti if you please God, berarti you don't please your wife. Karena kamu akan dapatkan bahwa ketika kamu please God, kamu akan please dan membuat istri kamu makin luar biasa. Bisa terjadi bersama-sama. Itu adalah konsekuensi positif. Tapi seperti ayat tadi kita baca buku Matius, ada saatnya kamu mengasihi Tuhan dan betul-betul keluarga kamu jauh dari kamu. Kamu dan saya nggak bisa tentukan konsekuensi itu. Kita nggak lihat nanti poin nomor 2, kita nggak bisa tentukan konsekuensi itu. Tapi yang bisa adalah kita terus memilih bahwa kita mau percaya bahwa God is worthy. Istri saya worth so much. Apapun saya siap korbankan untuk itu. But God is much more worthy daripada istri saya. Jangan kita pikir ini either or. Saya dapatkan itu sering sekali konsekuensi positif yang banyak terjadi di hidup saya ketika saya mengasihi Tuhan. Justru saya bisa berdamai. Saya lebih bisa dekat dengan orang-orang di sekitar saya. Amen? Jadi semari kita berpikir seperti itu. Tapi saya percaya that God is worthy. Dan karena itu kalau kita mau bisa mengasihi Tuhan, mari kita ambil waktu kita minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Mari kita bisa kenal Tuhan lebih lagi. Dekatkan diri kita pada Tuhan. Yang kedua adalah, I believe God is trustworthy. Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa diandalkan, bisa dipercaya, bukan hanya dia worthy, but he is trustworthy. Di Ibrani 11 ayat 6 yang tadi kita baca, katakan bahwa kita harus percaya bahwa Allah ada, bahwa dia real, dia sangat personal dengan kita. Tapi juga bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saya makin kenal dengan Tuhan, semakin saya cari Tuhan, semakin saya dapatkan Tuhan itu lebih. Adakah upah-upah yang lain? Ada. Satu hari kita akan lihat waktu kita bertemu dengan Tuhan, ada upah, reward kita yang Tuhan sudah berikan. Saya bisa bayangkan Musa, saya bayangkan Paulus, saya bayangkan Daud, saya bilang gila upah mereka itu luar biasa. But I'm not in competition dengan mereka. Karena bagi kita yang sama adalah semua kita di sini dapat our greatest reward, yaitu Tuhan sendiri. Saya percaya satu hari dalam kehidupan kita dan kekekalan, gak ada kita di sini langsung sama, enggak. Saya mau Paulus lebih rewardnya daripada saya tahu itu. Tapi you know what yang paling sama? Saya nggak perlu bersaing dengan dia, buktikan diri saya lebih hebat dari itu, nggak usah. Karena our greatest reward is God sendiri. Dan itu for eternity, untuk kekekalan kita bersama dengan dia. Paulus katakan itu, dan kita akan lihat
Di buku Ibrani ayat 11 ayat 6, konteks daripada Ibrani 11 dan Ibrani 12, dia bicara tentang iman. Yang sangat menarik, dia mulai kasih tahu 3 pribadi. 3 pribadi, yang pribadi pertama adalah Habel. Yang kedua adalah Enok. Dan ketiga adalah Nuh. Sebelum dia bicara tentang Abraham dan kemudian tokoh-tokoh lain di Ibrani 11 yang kita kenal dengan Hall of Faith, dia mulai dengan 3 ini. Dan semua untuk 3 orang ini dia mulai karena iman mereka. Di Ibrani 11:4 katakan karena iman. Bukan karena pengetahuan, bukan karena dia hebat. Bukan karena dia mau melakukan hal yang banyak. Kamu pikir Alkitab aja belum ada waktu itu. Kenapa Habel bisa memberikan persembahan lebih baik daripada Kain saudaranya? Kenapa Kain nggak bisa lakukan itu? Ada berbagai perdebatan yang katakan karena Tuhan itu pemakan daging. Karena Tuhan itu suka darah. Sedangkan si Kain dia cuma kasih persembahan daripada tumbuhan, tanaman gitu. Kalau ini dia betul-betul, kalau Habel dia korbankan. Apapun perdebatan itu karena nggak ditulis, saya sangat percaya kenapa Tuhan tidak biarkan tertulis di sana. Karena ini bukan tentang untuk diperdebatin, ini bukan tentang apa yang kamu lakukan. Tapi ini tentang hati kamu, seberapa kamu percaya Tuhan. Saya percaya bahwa Kain dan Habel besar dengar cerita dari Adam dan Hawa waktu mereka jatuh dalam dosa. Dan mereka coba mau buat covering untuk diri mereka sendiri. Tuhan bilang enggak, Tuhan sendiri yang buat covering untuk mereka. Dan itu adalah korban pertama yang Tuhan lakukan untuk bisa menutupi mereka. Saya percaya mereka dengar cerita itu. Tidak ada Alkitab, enggak ada yang tertulis. Dan Habel tahu itu yang Tuhan suka. Itu yang Tuhan suka. Dan dia berikan itu, dia berikan terbaik, dia punya attitude yang benar. Saya melihat bukan soal oke, dia berikan itu, bukan. Kain lebih mau lakukan untuk self approval dia. Kamu tahu dari mana? Karena waktu Tuhan datang kepada Kain di mana saudaramu? My brother's keeper, memang gue harus jaga dia. Dan Alkitab katakan tertulis bahwa dia iri dan dia bunuh Habel. Karena pikirannya bukan menyenangkan Tuhan. Bahkan dia berikan persembahan itu adalah untuk menyenangkan diri dia. Buktikan dia bahwa dia itu hebat. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Habel percaya. Bahkan belum tertulis. Dia percaya bahwa Tuhan suka yang itu. Dan dia beri yang terbaik. Kemudian Henokh. Ada 2 Henokh, jangan salah. Dan sengaja Alkitab tuliskan itu. 1 Henokh di Kejadian 4. Itu keturunan daripada Kain. Dan Ibrani 5 ditunjukkan 1 Henokh lagi. Keturunan 7 juga dari Adam. Dan sama-sama ditunjukkan itu keturunan ke-7. Tapi Henokh pasal 4. Dan Henokh pasal 5 adalah 2 Henokh yang berbeda. Henokh pasal 4. Apa yang dilakukan? Bapaknya mendirikan satu kota. Itulah awal mula civilization. Itulah awal mula di mana kota besar. Jangan kau pikir kota besar dibangun setelah 1000 tahun, 2000 tahun. Kota itu dibangun. Dan kenapa namanya Henokh? Karena itu adalah tentang kota yang dibangun oleh manusia. Untuk kebanggaan dan kesombongan manusia. Tapi kalau kamu baca di buku Kejadian 5, Henokh yang satu lagi. Tuhan mau tunjukkan satu dari keturunan Adam, satu lagi dari keturunan karena Abel mati dari keturunan Set. Yang ke-7, Henokh juga, tapi Henokh ini berbeda. Bukan Henokh yang kejam, bukan Henokh yang sombong, yang punya anak yang Lameh, yang katakan kalau Kain bisa bunuh orang, gua bisa bunuh lebih hebat lagi. Bahkan bisa puluhan kali lebih lipat lagi. Dia bisa 7 kali, gua 77 kali. Lebih hebat gua. Itu adalah keturunan yang tidak godly. Dan Kejadian 5 Tuhan mau bilang, saya akan buktikan bahwa ada keturunan juga yang namanya juga Henokh. Tapi Henokh ini bukan Henokh yang menyukakan dirinya sendiri, tapi ini adalah Henokh yang menyukakan hati Tuhan. Dikatakan di Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henokh terangkat.
supaya ia tidak mengalami kematian. Jelas dibilang kenapa Tuhan angkat, supaya dia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kenapa dia berkenan kepada Allah? Kejadian 5 tuliskan, ayat 24 katakan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Dia bergaul, he walk with God. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kemudian beberapa ayat sebelumnya katakan, ayat 22 dan 23. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanan Metusalah. Gila gak? Bergaul dengan Tuhan. Walk with God. Know that God is worthy. That God is trustworthy. Pada saat kapan dia hidup? Kamu jangan lihat kebejatan dunia saat ini. Kalau baca di sana, Kejadian 4. Kamu bisa lihat betapa bejatnya orang saat itu. Bahkan ketiga anaknya dikasih nama Metusal. Metusalah artinya apa? Ketika dia lahir, dunia akan hancur. Itu arti Metusalah. Dan memang betul, waktu Metusalah lahir, apa yang terjadi? Terjadi banjir. Itu terjadi 300 tahun sesudah Henokh sendiri meninggal. Tetapi dalam hidup Henokh, di dalam angkatan yang jahat, di dalam angkatan yang gak peduli, yang penuh kebencian, yang membunuh orang. Di tengah-tengah angkatan pada awal mula kehidupan seperti itu, Henokh tetap memilih untuk berkenan kepada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Kamu tahu berjalan sama Tuhan 300 tahun. Ada di antara kita jadi murid 1 tahun, kita bilang lelah banget. Saya lihat ini, saya bilang, God, saya baru 30 tahun jadi kenal Engkau. Saya mau terus bergaul. Lebih lagi, because you are worthy and you are trustworthy. The more saya lihat Tuhan, makin kenal dia, the more I trust God. 300 tahun. Saya hargai saudara-saudara di sini yang kamu sudah lama menjadi murid. Saudara-saudara jangan kendor. Bila kita dikenal sebagai orang yang berkenan pada Tuhan, orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, sampai Tuhan panggil kita. Luar biasa. Yudas sendiri katakan, gila ini Henokh, keturunan saudara Adam. Sesungguhnya Tuhan datang dan beribu-ribu orang kudusnya. Dia bahkan sudah bernubuat. Jadi Yudas dengan inspirasi Roh Kudus, gak pernah kenal Henokh, dia tulis ini. Dan Roh Kudus memberitahukan dia, tuliskan Yudas. Yudas by the way, ini bukan Yudas Iskariot. Ini adalah Yudas murid Yesus. Salah satu murid Yesus. Dan mungkin Yudas tulis itu karena mungkin dalam hidup dia sering dibilang, kamu Yudas. Orang pikir dia Yudas Iskariot. Mungkin karena itu dia agak sensitif, makanya dia tulis ini. Karena ada juga satu yang namanya Henokh yang Kejadian pasal 4, tapi ada juga Henokh yang Kejadian pasal 5. Ada yang ungodly, ada yang godly, ada Judas yang ungodly, dan satu lagi ada Judas yang godly. Mungkin karena itu Tuhan bilang, wah pilih lu untuk lu tulis ini. Dan dia bilang Henokh padahal hidupnya belum ada perjanjian lama, belum ada perjanjian baru, gak ada yang tuliskan. Tapi karena dia bergaul akrab dengan Tuhan, bahkan dia bisa tahu apa tentang Tuhan. Dan apa yang akan terjadi. Dan apa yang Tuhan inginkan. Luar biasa. Kamu baca di sini luar biasa sekali. Dengan apa yang mereka tahu saat itu. Kalau Henokh tidak bergaul akrab dengan Tuhan. Gak akan mungkin. Apa yang tertulis Yudas 1:14 yang bisa tertulis. Kamu pelajari. Saya pelajari. Saya bilang gila. Luar biasa. Kalau kamu bergaul akrab dengan Tuhan. Kamu akan bisa mengerti tentang Tuhan. Mengerti tentang Tuhan, kenal Tuhan. Dan percaya seberapa Tuhan itu bisa diandalkan. Karena kamu akrab, kamu tahu dia banget. Saya bicara ini karena kadang-kadang kita bisa, ketika masalah hidup atau pergumulan banyak, kita kadang dengan gampang lebih mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan orang lain, lebih daripada mengandalkan Tuhan itu sendiri. Saya mau katakan, God is trustworthy. God is trustworthy. Saya mau tutup dengan bacaan ini. Tadi saya juga bicarakan tentang Kejadian 17. Henokh yang Kejadian 4. Itu
mendirikan satu kota, namanya kota itu Henokh. Tapi Ibrani 11 berkali-kali bicara, Ibrani 11, Ibrani 12 bicara tentang satu kota lagi. Karena dia tahu membaca daripada buku perjanjian lama, sangat mengerti. Bahwa kota yang dibangun di Kejadian 4 adalah kota yang dibangun oleh manusia. It's a city built by man. Tapi Tuhan bilang enggak. Kalau kamu beriman kepada saya, engkau percaya kepada saya, you see me, I'm worthy, and you see me as I'm trustworthy. Saya mau bilang terus terang, you know I'm the builder of city, not you. Makanya Kejadian 11 ayat 10 katakan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Yang direncanakan dia dibangun oleh Allah. Ini bukannya dibangun atas dasar pikiran manusia, tapi yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Ayat 16 katakan, tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Itu yang menyebabkan kenapa Musa memilih untuk menolak menjadi orang yang hebat dan menjadi anak daripada Firaun. It's not the city yang paling besar di Egypt, di Mesir. Tapi kota yang dia nantikan, karena it is a city built by God. Dan ini adalah kota yang Tuhan siapkan untuk dia dan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ibrani 12:22 kata, tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi. Bukan Yerusalem itu Daud. But Yerusalem sorgawi yang kamu dan saya orang-orang yang percaya dan akan hidup berkenan kepada Tuhan. Satu hari kita akan berada di kota itu bersama dengan Allah yang hidup. Because God is worthy and God is trustworthy. Bahkan ada orang yang disesah. Konsekuensinya berbeda. Ada orang yang terangkat seperti Henokh. Nggak mengalami kematian. Tapi ada orang yang berkenan kepada Tuhan, tapi mengalami kematian seperti Habel. Tuhan bilang, kamu boleh percaya saya? Kamu boleh mengaku bahwa saya itu worthy and trustworthy. Kamu boleh komit sama saya. Kamu boleh berjalan, bergaul akrab dengan saya. Kamu betul-betul mau bisa worship saya. Kamu boleh witness, bersaksi kepada saya. Tapi konsekuensinya bisa berbeda. Don't worry tentang konsekuensi. The outcome-nya don't worry. Karena bukan the outcome, it's about the object. Siapa yang kamu percaya? Kadang-kadang kita percaya mengharapkan satu outcome itu. Habel menyembahkan terbaik untuk Tuhan, mati muda. Henokh bergaul akrab dengan Tuhan, bahkan tidak mengalami kematian. Satu mengalami kematian tragis, satu tidak pernah mengalami kematian. Tapi intinya adalah dua-duanya mengalami Tuhan bersama dengan Tuhan untuk kekekalan bersama-sama selama-lamanya. Pertanyaannya, kamu percaya nggak akan itu? Karena hari ini terus terang hasil, result, outcome, konsekuensi membuat kita hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita sering bilang, God, I cannot trust you and you are not trustworthy. Henokh 300 tahun. Nuh dicemooh orang karena membangun bahtera. Orang bilang, untuk apa hujan kagak ada, bangun di tengah, goblok lo. Dia tetap. Because he knows God is trustworthy. And he believe God is trustworthy. Henokh 300 tahun diangkatkan orang-orang yang jahat. Kenapa bisa? Karena they all looking not for the city built by man. But they're looking for the city built by God. Kota yang luar biasa. Ibrani 13:14, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal. Atau terjemahan bahasa Inggris, kota yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Yang kamu dan saya belum melihat. Pertanyaan adalah, do you think God is worthy? Do you think God is trustworthy? Mari kita memulai bulan ini untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan, bukan karena kita bekerja lebih, tapi karena kita lebih percaya lebih kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan terima kasih untuk semua kebaikan Engkau. You are amazing. Kau adalah Allah yang layak dipuji, satu-satunya yang perlu ditinggikan Tuhan. Kami bersyukur akan siapa Engkau.
Apa yang Engkau telah lakukan, apa yang Engkau sudah berikan, apapun itu Tuhan, apapun konsekuensi yang kami hadapi. Bantu kami Tuhan, untuk mata kami tertuju bukan apa yang kami bisa lihat, tapi apa yang kami tidak bisa lihat. Karena pengharapan kami adalah Engkau. Because you are worthy and you are trustworthy. Bantu Tuhan supaya bulan ini bersama-sama kami semua di sini bisa menuliskan mazmur kami pribadi. Kami tidak sehebat Daud menuliskan itu. Tapi kalau ada di antara kami yang sedang bergumul, biarkanlah Tuhan kami bisa menuliskan satu mazmur tentang Engkau, mencerminkan siapa Engkau dan bagaimana kami bisa berharap. Karena hanya Engkau lah bisa menyelamatkan kami Tuhan. Bantu kami bisa tuliskan itu di akhir bulan, kami melihat mazmur yang kami bisa tuliskan kepada Engkau. Ketika kami tuliskan Tuhan, kami tahu that will please you more and more. Tuhan berkati setiap kita di sini, sertai kami semua di sini. Biarlah Tuhan kami bisa hidup menyenangkan hati Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua di sini. Amin.